Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin atfaluha alaya. Ketua DKM Masjid Nurul Jamil yang saya hormati, para tamu Allah, jemaah salat tarawih yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini kita sudah masuki malam kedua perjalanan saum kita di bulan Ramadan. Doa yang senantiasa kita bolak-balik di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Dan umur kita hari ini bisa menikmati hidangan di bulan Ramadan. Bahkan ada sahabat saya tadi pagi jam 3 pas subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti belum menikmati hidangan Ramadan ini. Doa yang kedua yang diajarkan Rasulullah di bulan Ramadan adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukumullah. Rabbi wa rabbukumullah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketenangan, kekuatan, kesehatan di bulan suci Ramadan ini, dan Allah lah Tuhanku dan Tuhan kita semua. Doa yang ketiga yang disunahkan Rasulullah SAW, ternyata kita juga disunahkan Rasulullah untuk mengkhatamkan surat Al-Fat. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfirallahu ma taqaddama min wa ma ta'akhkhara, dan sebagainya. Udah, itu 3 doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh Pak DKM tadi, insyaallah kita akan menyinggung sedikit tentang tema Ramadan adalah Syahrul Quran. Ya. Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu Al-Quran? Wal kitabul mu'jizul munazzal wan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fi sahihil mantur al-muta'abbadu bitilawati. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dengan suhuf yang teratur, al-muta'abbadu bitilawati, dan dipandang ibadah apabila kita gemar membacanya. Bahkan mohon maaf, mantan pendeta terbaik Yahya Waloni dengan gaji 400 juta ketika membaca Al-Quran pertama kali, sungguh kitab Al-Quran adalah kitab yang sombong. Dia membaca Al-Quran 8 tahun untuk menghancurkan Islam dan untuk mengorek-ngorek kelemahan Al-Quran. Ternyata di tahun ke-9, pendeta terbaik Indonesia itu, karena kita punya konsep, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Seorang pendeta terbaik dengan gaji 400 juta, rektor Universitas Brawijaya, ya, dengan mobil mewah, dengan tunjangan yang sangat luar biasa, dengan gedung yang mewah dan sebagainya. Di tahun ke-9 dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bersama 2 anak tercintanya dan istri tercintanya, 4-empatnya masuk Islam.
berkat Al-Quranul Karim. Ketika diwawancarai di Pekalongan, apakah Anda masuk Islam? Aku tidak masuk Islam, tetapi Islam itulah masuk ke dalam jiwa ragaku. Kemudian beliau mengutip ayat Al-Maidah ayat 65. Walau anna ahlal kitaba amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wal adkhalnahum jannatin naim. Jika aku sebagai orang kafir selama 5 tahun dan pendeta pada waktu itu, hari ini amanu iman kepada Allah, wattaqaw dan takwa kepada Allah, lakafarna anhum sayyiatihim, maka Allah akan menghapus seluruh dosa kafirku selama 50 tahun tadi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Allah pun layak memasukkan aku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Singkat cerita, jadi kalau ada mu'alaf, di hari mu'alafnya mati, maka langsung masuk surga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Oleh sebab itulah saya sempat sombong kepada mahasiswa. Jika ada agama yang lebih hebat daripada Islam, dan jika ada kitab yang lebih hebat daripada Al-Quran, saya orang pertama yang akan pindah agama, meninggalkan agama Islam. Tetapi sampai saat ini, kita tidak pernah menemukan ada agama sehebat agama Islam. Bagaimana kita naik mobil, ada doanya, ada doa mau makan, ada doa mau tidur, mohon maaf, ada doa hubungan badan suami istri. Semuanya itu diatur dalam agama Islam. Coba Bapak dan Ibu sekalian tanya di agama lain, ada enggak? Bagaimana doa mau makan, doa naik kendaraan, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, doa yang sangat populer. Ya, bismillahirrahmanirrahim wa mursaina rabbil ghafurur rahim, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau diungkapkan di sini nggak akan cukup 5 jam waktunya juga untuk hanya untuk mempelajari doa saja. Itu begitunya. Oleh sebab itulah ngubah Ramadan ini kita jadikan sebagai syahrul Quran. Kita mengenal Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i di bulan Ramadan sanggup menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali banyaknya. Pagi 30 juz bacanya, malam pun 30 juz. Saya sering bergerekap, itulah yang disebut dengan LGBT. Laki-laki gagah banyak tilawah. Dihabiskan waktunya untuk gemar membaca Al-Quran, bukan LGBT. Laki-laki suka laki-laki, itulah umat Nabi Lut yang dihancurkan dengan turunnya hujan batu, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang gemar belajar Al-Qur'an dan gemar mengamalkan Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah. Di tahun 2000-an lahir seorang bayi namanya Muhammad Al-Tabatani. Di usia 6 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal tafsirnya, hafal terjemahnya, hafal mufradatnya. Disebut dengan keajaiban abad 21 sampai membuat Yahudi dan Nasrani di dunia tergeleng-geleng kepalanya dan diuji oleh seluruh ulama di dunia pada waktu itu. Karena bocah usia 6 tahun hafal Al-Quran. Berapa usia kita hari ini yang belum hafal Al-Quran? Setelah diteliti apa yang membuat bayi ini hebat, ternyata umi dan abinya, ayah dan ibunya, emak dan abahnya, ketika mengandung Muhammad Al-Tabatani, suami istri, umi dan abinya tidak pernah batal wudhu, baik siang maupun malam. Tidak pernah gibah, membicarakan kejelekan tetangga dan sahabat-sahabatnya. Dihabiskan waktunya untuk membaca Al-Quranul Karim, sampai-sampai di usia 6 tahun, anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Inilah yang disebut dengan keajaiban abad 21. Dalam Al-Quran disebut dengan inilah pendidikan pranatal, pendidikan sejak dini, pendidikan qoblal wiladah, sebelum kelahiran, indal wiladah, ketika kelahiran, ba'dal wiladah, setelah kelahiran. Masih tidak yakin dengan cerita Al-Quran.
mendiang Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai manusia paling pintar di Asia Tenggara. Kuliah di ITB Bandung. Semester 1 loncat semester 3, semester 3 loncat semester 6. Semester 6 loncat semester 8, kemudian lulus jadi sarjana. Terbang ke Jerman untuk menyelesaikan studi S2. Ya. Ketika di Jerman, Pak Habibie mendiang B.J. Habibie, belajar di universitas ternama di Monash di Jerman itu. Setelah mengikuti perkuliahan, mengikuti UTS ujian tengah semester, mengikuti UAS ujian akhir semester. Walhasil Habibie ranking ketiga. Siapa ranking pertamanya? Ranking pertamanya adalah Yahudi laki-laki, ranking keduanya adalah Yahudi perempuan. Habibie bingung dan merenung apa yang membuat Yahudi ini hebat. Datanglah Habibie kepada kedua Yahudi. Apa gerangan yang membuat kamu hebat? Ada deh. Coba ceritakan rahasianya kepada kami. Tidak. Satu kali datang nggak direspon. Dua kali datang tidak respon. Tiga kali datang tidak dijawab. 4 kali datang kemudian respon. Sini Rudi. Ingin tahu bagaimana kami belajar. Setiap jam 3 malam atau jam 2 malam kami bangun dari tidur. Kemudian kami mandi dan kami membaca Al-Quran. Habibie kaget. Bagaimana mungkin kau seorang Yahudi bisa membaca Al-Quran? Dites oleh Habibie. 2 Yahudi laki-laki dan perempuan itu hafal. Ternyata bukan saja bisa membaca Al-Quran, tetapi hafal Al-Quran. Ternyata dengan bangun tengah malam, membaca Al-Quran, menggunakan parfum, memakai baju yang bagus, punya efek, mudah mempelajari mata kuliah apapun atau ilmu mata kuliah apapun. Tersungkurlah Habibie mendengar cerita itu, pulang ke kamarnya, ke kosannya, ke apartemennya. Sejak itulah Habibie tidak pernah ketinggalan untuk bangun tengah malam, qiyamul lail, sholat tahajud, karena Yahudi tidak sholat tahajud, dan membaca Al-Quran. Begitu semester berikutnya, Yahudi langsung menjadi juara umum di Universitas Jerman pada waktu itu. Inilah kehebatan dan dahsyatnya Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah masih ada satu kisah di Portugal itu. Ada satu lautan, di mana lautan itu yang satu airnya coklat hitam, yang satu airnya putih bersih. Seolah-olah ada dinding pemisah. Kemudian para profesor dari Eropa, dari Jerman, dari Australia, dari Amerika meneliti tentang lautan itu. Apa kehebatan lautan ini? Dibukalah dalam kitab-kitab sains modern, mereka tidak menemukannya. Ternyata lautan itu diceritakan dalam Al-Quran Karim, surat Al-Furqan dan surat Fatir. Azbun furatun milkun ujaz. Allah telah menciptakan lautan yang satu hitam coklat pahit airnya, yang satu putih bersih, seolah-olah ada dinding pemisah, padahal tidak ada dinding pemisah. Ketika membaca Al-Quran itulah mereka menemukan jawabannya. Sejak saat itulah para profesor di Barat, di Amerika, di Eropa, lagi-lagi berbondong mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitulah hebat dan luar biasanya Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 88, kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Andai seluruh manusia dan jin bersatu padu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna, mereka tidak akan sanggup membuat satu surah, satu ayat pun seperti Al-Quran. Walaupun satu di antara mereka, jin di laut, jin di langit, jin di daratan, dan seluruh manusia dikumpulkan. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun satu di antara mereka saling bahu-membahu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Kesimpulan dari kultum ini adalah kita ditakdirkan sebagai seorang muslim. Seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan memiliki emas sepenuh bumi ini. Dan ini penghargaan dari Allah yang dijawab dalam Al-Imran ayat 91. Innal ladina kafaru wa matu wa kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa tadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran,
maka tidak akan diterimanya walaupun dia memiliki emas sepenuh bumi ini, jika mereka ingin membebaskan diri dari siksa api neraka. Bagi orang kafir tetap azab Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin. Itulah betapa hebatnya hidayah iman. Sebagai jawabannya kenapa hidayah iman itu hebat, karena hidayah iman tidak Allah berikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah iman tidak Allah berikan kepada Kan'an, padahal Kan'an adalah pura kandung dari Nabi Nuh alaihissalam. Hidayah iman tidak Allah berikan kepada Azar. Siapa Azar? Ayah kandung dari Nabiullah alaihissalam yang dinobatkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kata orang Sunda, cacakan. Walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui mulut para ulama, para guru-guru kita, para ustadz, para ajengan kita, para mubalik kita. Alhamdulillah, kita, orang tua kita, keluarga kita, Allah berikan hidayah dan kado terindah untuk kita, yaitu dinul Islam, yaitu agama Islam. Dan kesimpulannya, sebagai orang Islam adalah punya judul, di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, dan mati pun senang karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kita mampu membawa fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh sebab itulah kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia, bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan wafat husnul khatimah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Fastabiqul khairat, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.